Sekarang kita lanjutkan kepada kitab Al-Jawahirun Naqiyah Bibit Kisah Dati Syafi'iyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibrahim Al-Bunhawi. Waqala al-Ma'alif radhiyallahu ta'ala anhu ilan al-masu al-khufain. Sekarang kita bahas tentang masalah mengusap di atas khuf. Khuf itu bisa kita artikan sebenarnya sepatu, ya kan? Cuman dia khuf ini bukan seperti sepatu biasa. Nih, dia sepatu ya, nggak bisa seperti ini. Kayak gini tuh, kelihatan nggak? Ini khuf. Jadi dia sepatu, tapi nggak ada bawahnya, nggak ada apa itu namanya? Alasnya nggak ada. Tapi dia semua ketutup. Iya. Jadi seperti diibaratkan dia seperti kaos kaki, tapi terbuat dari kulit, bisa digunakan untuk berjalan. Dan syarat khuf tersebut memang dia nggak boleh masuk air. Tapi kalau misalkan dia masuk air dari resletingnya atau dari lubang-lubang tali itu nggak apa-apa, ya kan? Nah modelnya seperti ini. Nah ini namanya khuf. Boleh kita sholat pakai ini, boleh, ya kan? Oh masih bilang kita harus pakai ini ya. Ini kelihatan. Ini namanya khuf, ya kan? Nah kita akan bahas sekarang masalah ini. Ya bisa dikatakan sepatu, cuman dia nggak ada hak. Udah, ngerti kan? Syara'a fi sunnati fi sanati tasi'ati minal hijrah fi ghazawati Tabuk. Pertama disyariatkan, diperbolehkan mengusap di atas sepatu tersebut yang tadi itu khuf. Ya, jangan sepatu umum, nggak semua sepatu khuf tadi, ya kan? Itu pertama disyariatkan di tahun ke-9 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu kejadiannya di perang Tabuk. Ya, ketika waktu itu terjadi peperangan Tabuk, ya, Tabuk. Wa huwa thabitun anhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, secara ucapan dan juga secara pekerjaan. Wa huwa min khasa'is hadhil ummah. Itu yang namanya mas'ul khuffain termasuk daripada salah satu di antara khususiyat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Shallu fi khifafikum fa innal yahuda la yusalluna fi khifafihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kalian dengan menggunakan khuf kalian." Ya kan? Maka sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka tidak melakukan sholat dalam menggunakan khuf. Jadi orang Yahudi nggak berbuat kayak gitu. Ini hanya dilakukan sama umat Islam. Selain umat Muslim dia nggak ngerjain kayak gitu. Ya, sholat pakai khuf nggak boleh. Ya. Ya kalau kita boleh. Orang sholat pakai kaos kaki boleh. Ya kan? Itu pakai khuf kayak tadi boleh. Wa huwa rukhsa wa yarfa'ul hadath raf'an mughayyadan wa yubihu shalam min ghairi hasan 'alal 'asah. Dan ini termasuk keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan masah, dengan musab itu maka terangkatlah hadath. Ya raf'an mughayyadan wa yubihu shalah, dan diperbolehkan orang tersebut untuk melakukan salat min ghairi hasan 'alal 'asah.
Wa hikmatu masyru'iyatihi at-tarafu wa bil masyaqqa wal haraj wa zidat muddatul musafir li taqlili mata'ibuhu wa yanhasirul kalam alaihi fi sittatin umur. Hikmahnya apa? Tujuannya untuk menghindar daripada kesulitan, ya, daripada kayak apa namanya, susah payah atau apa. Nah, ini dikasih keringanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yaitu untuk menggunakan khuf tersebut. Ya, jadi kita nggak usah pakai copot lagi. Dan nanti cukup ketika kita basuh kaki, nggak perlu kita lepas tuh khuf kita. Kita cukup ngusap itu khuf doang. Kan wudu, rukun wudu apa? Terakhir membasuh kaki. Sebelum tartib yang kelima, rukun wudu itu basuh kaki. Tapi bagi orang yang menggunakan khuf, nggak perlu dia basuh kakinya, cukup dia usap khufnya saja tanpa harus membasuh kaki. Nah, itu hukumnya bagaimana? Sah apa nggak sah? Boleh. Dan itu hadasnya terangkat, ya kan? Dan dia boleh juga untuk melakukan sholat. Tapi ada syarat-syaratnya, ya kan? Itu. Nah, apa syaratnya? Bisitati umur hukmihi waslu al-jawaz al-labis lil khuf fil wudu badalan al-ghasli rijlain. Ya, di dalam masalah hukumnya, bagaimana hukum aslinya itu adalah boleh. Bagi siapa? Bagi mereka orang yang memakai khuf di dalam berwudu, maka dia cukup untuk mengusap khufnya saja, pengganti daripada membasuh kaki. Waqad yajib idza kana ma'ahuma wa la yakfi lil ghusl. Dan bisa jadi hukumnya mengusap khuf itu wajib. Kapan dia bisa terjadi jadi hukumnya wajib? Ya, hukumnya wajib jikalau misalkan tidak ada airnya, air cuman sedikit doang, cukup untuk ngusap. Kalau untuk basuh dia nggak cukup, tapi kalau untuk ngusap dia cukup, maka lebih baik dia usap. Ya, bukan lebih wajib dia mengusap daripada membasuh, karena kalau basuh dia nggak bakal cukup. Tapi kalau untuk ngusap cukup, kalau ngusap kan cuma sedikit doang, kucurin dikit udah cukup. Ya. Wala yakfi lil ghusl ayakfihi wadhagal wagat. Atau misalkan bisa untuk pakai cuci, bisa untuk dipakai buat cuci kaki bisa, ya kan? Itu. Tapi waktunya nggak cukup, ya kan? Kalau cuci kaki kan lumayan lama makan waktu. Tapi kalau ngusap kan sebentar doang, ya kan? Asal dia basah, usap udah selesai. Jadi kalau kita ngusapnya gini doang cukup. Tapi ada nanti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, cara ngusapnya bagaimana. Aw kana yatarattab 'ala al-masa'in gadu gharib wa qad yahrumu ma'al azza idza kana magsuban aw ma'a adamil azza idza kana labisu muhriman. Ya. Wa lam yakun bihi udhur yubihu lahu lumsuhu wa qad yundabu idza ahrada anhu limayl nafsihi. Ya kan, bisa jadi juga haram, tapi disertai dengan haram tapi dengan jaiz. Maksudnya dia diharamkan tapi boleh juga dilakukan. Karena kayak apa? Idza kana maksuban. Kalau misalkan dia punya khuf tersebut itu gosok. Gosok itu apa? Punya orang dia ambil tanpa izin. Itu namanya gosok. Kayak ini misalkan di sini kan banyak sendal nih. Kita main pakai aja sendal siapa nggak tahu, pokoknya kita pakai tanpa izin si pemiliknya, itu namanya gosok, ya kan? Itu, nah, dia pakai gosok, gimana itu? Ya tetap dia boleh menggunakan itu, tapi dia terkena hukum haram. Yang namanya gosok itu hukumnya haram. Al-ma'atamin azza idza kana libisuhu muhriman. Atau misalkan haram tapi disertai dengan tidak sah dia melakukan itu. Kayak seperti apa? Orang yang dalam keadaan ihram. Orang yang ihram nggak boleh pakai kaos kaki, ya. Laki-laki dia lagi ihram aja atau ihram umrah terus mau pakai kaos kaki, nggak boleh. Harus terbuka, kakinya kebuka, nggak boleh ketutup. Itu, ya. Makanya kita kemarin bahas yang masalah jenazah itu, ya. Kalau ada orang yang meninggal, orang yang lagi muhrim, yang lagi ihram, maka kepalanya nggak boleh ditutup.
Kepalanya jangan ditutup, dibuka. Karena dia posisinya lagi Atau bisa jadi juga mengusap khuf itu hukumnya sunnah. Ya. Bagi siapa? Bagi mereka orang yang kayak dia ini nggak percaya ini boleh apa nggak hukumnya gitu. Jadi boleh dia kerjakan. Tujuannya apa? Supaya dia yakin bahwa ternyata ini memang disyariatkan, ada boleh yang namanya mengusap khuf itu termasuk daripada pengganti membasuh kaki. Min haitsu nadafala min haitsul afdaliyah, ya. Dari segi kebersihan, tapi tidak dari segi keutamaan. Kalau utama ya lebih utama dibasuh, ya. Tapi kalau kebersihan ya itu dianjurkan untuk mengusap. Waqad yukrah idza karara al-masah li'annahu yu'ibul khaf. Dan bisa jadi hukumnya mengusap khuf itu adalah makruh. Seperti apa? Kalau misalkan orang berkali-kali khufnya tersebut diusap berkali-kali. Karena kalau berkali-kali dikenain air, nanti lama-kelamaan dia bisa rusak. Ya. Makanya masuk khuf itu cukup 1 kali. Enggak 3 kali seperti orang yang lagi wudu, kayak langsung basuh kaki kan gitu, sunahnya 3 kali. Kalau masuk khuf cukup sekali doang ya. Nah, syaratnya bagaimana syaratnya kita itu diperbolehkan untuk mengusap khuf pengganti daripada membasuh kaki ketika berwudu, ya kan? Syaratnya ada 6. Yang pertama lubsuhu ma ba'da tamamit thaharah. Yang pertama kita pakai itu khuf tersebut setelah kita menyempurnakan bersuci. Jadi setelah kita suci nih, setelah kita mandi dulu. Kalau kita lagi junub berarti kita harus mandi junub dulu. Kalau kita nggak punya wudu, kita harus punya wudu. Ya. Jadi kalau kita udah sempurna bersucinya kita nih, kita berarti udah bersih dari hadas kecil dan juga hadas besar. Baru kita pakai tuh sepatu yang tadi tuh khufnya itu dipakai, ya kan? Itu yang pertama. Ya, syarat yang pertama. Jadi kalau misalkan ada orang dia dalam keadaan batal wudunya atau misalkan dia dalam keadaan junub terus dia pakai khuf, maka nanti kalau misalkan dia mau ngusap khuf tersebut ketika basuh kaki itu nggak cukup, nggak sah karena syaratnya nggak terpenuh. Wa yakuna thahirain. Terus syarat yang kedua, dia punya khuf dua-duanya harus dalam keadaan suci daripada najis. Jadi khufnya tersebut, sepatunya itu harus bersih dari najis. Ya. Wa yakuna satirain lima halli ghuslil fardi minal gadamaini bika'baihima wa bika'baihima, ya. Terus syarat yang ke berapa ya? Yang ketiga. Ya, yang ketiga kondisi khufnya tersebut itu harus tertutup 5 hali ghuslil farad, bagi tempat yang kita wajib untuk basuh daripada telapak kaki sampai kepada ka'ab nih, sampai sini nih, tumit, ya, sampai tumit. Jadi dari telapak kaki sampai tumit ini ketutup, ya. Kalau misalkan ada bolong di bawah nih telapak kaki nih, misalkan khufnya udah bolong, nggak sah tuh. Jadi harus ketutup. Harus ketutup semua, ya. Itu kecuali sreting dari samping itu nggak apa-apa, karena bukan di bawah posisinya, di samping, atau kadang ada kancingnya di atas kayak gitu, itu nggak apa-apa. Yang penting nih bawah nih ketutup nih semua. Pas yang telapak kaki ini ketutup, nggak ada bolongan sama sekali. Kalau misalkan dia ada bolong, maka tidak sah, harus dicopot terus dia basuh kaki. Wa la yakuna tahtal khuf khafun salih lil masih alaih, ya. Terus syarat yang ke berapa? Yang keempat, tidak boleh ada di bawah khuf tersebut khuf yang bagus juga. Jadi jangan dilapis, 2 lapis, 1 lapis aja, nggak boleh double. Sebab kalau double ya kan berarti dia ngusap khuf di atas khuf, nggak boleh, nggak bisa katanya. Jadi harus khufnya cukup 1, nggak boleh di double.
Jadi kalau misalkan dia udah pakai khuf nih, pertama pakai khufnya mungkin udah agak rusak yang di dalam nih, ya kan, terus dia lapisin lagi pakai khuf satu lagi yang bagusan, yang baru misalkan, itu nggak boleh. Jadi cukup pakai satu khuf, jangan ngusapnya kalau mau usap khuf yang paling dalam, jangan khuf yang keluar, yang di luar kayak gitu. Wa yamna'a nufudal ma ila rijli min ghairi mahalil khaz. Terus yang ke berapa? Yang kelima ya. Yang kelima, syarat khufnya tersebut itu harus bisa mencegah masuknya air. Jadi khufnya itu nggak tembus air, nggak masuk air ke dalam kaki, kecuali dari tempat kayak misalkan tempat resletingnya atau tempat dia kancing, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan masuk air dari situ nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau misalkan masuk airnya kayak tadi, bawahnya bolong, misalkan dia nginjek paku nggak ketahuan, lagi jalan tentu nginjek paku atau nginjek batu kerikil yang tajam, ya kan, tentu bolong khufnya. Nah itu udah nggak boleh dipakai lagi. Kalaupun misalkan boleh dia pakai, tapi kalau pas wudu dia harus lepas, karena itu udah bolong, udah bisa masuk air dari bawah, ya kan. Tapi kalau masuk air dari samping, kayak misalkan dari threadnya, kayak tadi kan gambarnya gitu, ada threading yang di sampingnya, ya kan. Nah itu nggak apa-apa kalau dari situ, ya. Ila di sini bang ila rijli min ghairi mahalil kharz, ya, selain daripada tempat yang berlubang kayak seperti lubang kancing atau lubang thread kayak gitu, itu apa. Yang terakhir ya, wa yakuna mimma yumkinu masyi fihi ma li taraddudi musafir fi hawaiji min hatin wa tirhal. Ya. Syarat yang terakhir, kondisi khufnya tersebut itu harus khuf yang memang memungkinkan untuk dipakai jalan bolak-balik. Ya. Jadi kalau kita pakai nih, kita pakai keluar, ya kan, kita jalan ke depan, terus ntar balik lagi, atau kita jalan ke masjid, itu khuf nggak bakal rusak, ya kan, nggak rusak, bisa dipakai buat jalan, kayak gitu, ya. Yumkinul masyi ilaih, yumkinul masyi fihi ma, ya, bisa digunakan untuk jalan, nggak bakal rusak. Kalau dipakai jalan juga tetap nggak bakal rusak, nggak hancur. Nah itu khufnya kayak gitu. Tapi kalau khufnya misalkan kita pakai jalan, akhirnya nanti bakal sobek, gampang rusak atau nggak mayasleh lil masyi, dia nggak bisa digunakan untuk jalan, maka itu tidak sah. Nah itu syarat memakai khuf, ya, syarat mengusap khuf, ya, pengganti daripada membasuh kaki. Jadi yang pertama syaratnya kita boleh kita pakai khufnya tersebut setelah kita sempurna dalam bersuci, udah mandi junub, udah punya wudu, baru kita pakai. Terus yang kedua syaratnya khufnya tersebut harus suci, ya. Kalau khufnya tersebut ada najis nggak boleh, nggak bisa. Apalagi kan kalau ada najis nggak boleh dibawa ke masjid. Orang sholat, syarat sah sholat harus bersih dari najis, ya kan. Kalau khufnya ada najisnya berarti dia nanti nggak sah sholatnya. Terus yang ketiga, kondisi khufnya tersebut itu harus tertutup, ya, tempat yang dimana untuk membasuh fardu, kayak misalkan ketika kita basuh kaki yang fardu itu kan dari ujung jari sampai mata kaki. Nah ini harus ketutup nih. Jadi ketika kita pakai khuf tersebut harus ketutup, ya. Beda kayak seperti ada yang namanya sendal sepatu, tau kan? Depannya doang ketutup, belakang kagak. Nah itu nggak sah kayak gitu. Jadi harus ketutup semua, ya kan? Jadi bawah ketutup, atas ketutup, ya gitu. Jadi kalau misalkan bawah doang ketutup rapat, tapi atasnya bolong, ya. Kecuali bolongan yang tadi disebutkan tadi, ada bolong, tapi bolongannya itu memang karena ada slet atau apa kayak gitu. Wa la yakuna tahtal khuf salihun lil masih alaih, dan tidak boleh ada di bawah khufnya tersebut ada khuf yang lain lagi yang lebih bagus, lebih pantas untuk diusap.
Wa ayyamna nufudal ma ila rijli min ghairi mahalil kharaj. Ya, terus kondisi khofnya tersebut harus bisa mencegah masuknya air ke kaki. Kalau khofnya itu nggak bisa mencegah masuknya air, ya nggak, kita pakai khof. Kalau nginjek air atau misalkan kalau kita siramin khofnya, itu air masuk ke dalam, nah itu nggak sah. Kita harus buka, nggak cukup mengusap, harus buka, khofnya lepas. Makanya kalau khof ini nggak bisa kita bilang sepatu. Kalau kayak sepatu ini kan kayak kita sepatu skate, ya kan, walaupun dia ketutup atas bawah, tapi dia untuk kalau kita siram air masuk nggak? Masuk, berarti nggak bisa itu. Ya, kalau sepatu bot bisa kali ya, sepatu bot yang dari karet itu kan nggak masuk air dari atas dari bawah, ya nggak? Boleh kita usap sepatu bot yang baru. Salah pakai sepatu bot langsung viral. Wa yakuna mimma yumkinul masyu fihi ma litarat musafirin bi hawaijin min haddin wa tirhal. Dan kondisi khofnya tersebut itu memungkinkan untuk kita pakai buat pulang pergi atau buat jalan kemana gitu ya. Kuat ya, nah itu baru boleh. Wa fi muddati wa hiya yaumun wa lailah lil muqim wa lil musafir safaru gasrin fi ghairi ma'siyatin talata ayyam bilayaliha idza stagraqa fi safari hitali. Terus berapa lama sih waktu kita boleh mengusap? Perbedaan antara orang yang mukim sama yang musafir. Kalau mukim hanya diperbolehkan 1 hari 1 malam. Dihitungnya dari kapan? Dari pertama kali dia batal setelah menggunakan khof. Misalkan kita nih pakai khof ba'dal isya, kita pakai khof, itu berarti kan punya wudu mesti daripada, ya kan? Kita batalnya pas subuh, berarti dihitungnya dari subuh sampai ketemu subuh lagi, ya kan? Bukan dihitung dari pas pakai, bukan dari pertama kali kita batal ketika kita pakai khof. Nanti ada di sini. Adapun bagi orang yang di dalam perjalanan yang diperbolehkan kita untuk gosor, ya, 81 km dari batas wilayah kita, ya, maka diperbolehkan itu dia mengusap khof tersebut selama 3 hari 3 malam, ya kan? Sama itu dihitungnya setelah dia batal pertama kali batal. Tapi dengan syarat perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat. Kalau perjalanan maksiat nggak boleh, terus dicopot. Orang misalkan dia mau jalan-jalan ke Eropa, di Eropa ini kan dingin, ya nggak? Dia pakai khof, beli khof di sana. Karena yang banyak pakai khof tuh orang-orang sana tuh, orang Eropa, kayak orang Syam, Irak, Libanon, Syria. Orang banyak tuh musim dingin. Karena di sana kan ada salju atau tempatnya juga dingin, ya. Gitu. Jadi sengaja memang untuk melindungi kaki dari dingin. Kadang kan kayak orang misalkan, ya nggak, dia pakai selimut, badan pakai selimut. Ini kita musim dingin ya misalkan, badan kita tutupin pakai selimut, tapi kaki enggak, tetap dingin nggak? Tetap dingin, karena yang bikin ini pemicunya kayak dari kaki. Tapi kalau misalkan kita kakinya doang kita tutup, badan nggak kita tutup, kadang kita masih kuat, masih tahan dinginnya, kayak gitu. Makanya khof itu untuk kebutuhan juga kalau kayak orang hidup di lingkungan tempat yang dingin kayak gitu. Biasanya dia terbuat dari kulit asli gitu. Ya mungkin ada yang dari kalem atau apa, itu yang penting intinya benda tersebut itu memang mungkin bisa kita gunakan untuk kuat. Wa ila famudatu safaran idza tasarat an dzalik wa ibtida'uha fi haqqil musafir mawqufin bihaq, ya kan? Dan kapan akan dimulai waktunya tersebut 1 hari 1 malam? Wa ibtida'uha fi haqqil musafir, bagi orang yang di dalam perjalanan, wal muqim, dan juga bagi orang yang muqim, yuhsab min awalil hadath, itu akan dihitung dari pertama dia terkena hadas. Jadi setelah dia pakai, pertama dia hadas, nah di situ dihitung masa waktunya tersebut 24 jam sampai kapan?
Atau kalau kayak yang dalam perjalanan 3 hari sampai kapan? Dari pertama hadas pertama, ya kan? Al-waqi ba'da tamami lubus, yang terjadi setelah sempurna dia memakai khuf tersebut. In kana hadas min sya'ni ayyaka bil ikhtiyar kalamus wal mas wal ahsab ma akharuhu. Apa kata wallahu a'lam. Nah itu. Baik, wafi kaifiyati wallahu a'lam bishawab. Nanti kaifiatnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi itu ya. Masya Allah, di dalam Islam ini agama yang paling gampang, mudah, nggak ada tekanan. Oh iya nggak, kalau wudu harus basuh kaki, ya kan? Kalau nggak bisa basuh kaki boleh dia musab khuf, ya kan? Kayak gitu. Banyak sekali keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam agama Islam, ya kan? Makanya kalau nggak salah ketika siapa Sayyidina Ali atau siapa ditanya, bagaimana kan Islam, agama yang paling mudah, yang paling gampang. Zaman dulu ya nggak, kalau misalkan apa di luar Islam tuh, kalau misalkan kayak misalkan bajunya kena najis, ya kan? Untuk mensucikan najis tersebut bagaimana? Harus dipotong, harus dibuang, ya kan? Itu kalau najis itu misalkan kena kulitnya atau apa, kulitnya harus dibuang, ya, kayak gitu kan? Tapi di dalam Islam nggak. Kalau baju kena najis, misalkan mau najis mughalladh atau mukhaffafa, kalau memang bisa dicuci, bisa dibersihkan, ya kan, ya bersih ya. Kalau udah nggak bisa, kalau memang najisnya selain daripada najis mughalladh, itu masih bisa dimaaf. Kalau misalkan sisa cuman warna doang, sisa cuman apa, bau doang atau rasa doang kayak gitu. Ya. Jadi apa paling mudah di dalam segala macam hal. Ya, gitu. Orang pakai khuf boleh dia musab khufnya, nggak perlu dia cuci kaki dengan syarat-syaratnya tadi. Gitu. Makanya ini khususnya, semua ini khusus Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan itu semua bisa mendapatkan keistimewaan tersebut, yaitu berkat Nabi Muhammad SAW. Karena makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.